Iso kaksan, iso gandeng riko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Si Boneng Official. Sore hari ini saya ditemani sama Pak Boneng sendiri ya. Pak Boneng ini namanya Pak Selamat Haryadi aslinya ya. Cuma julukan Boneng sendiri didapat dari mana Pak? Dapatnya Pak? Mulai kecil pas 1 SD itu kan ini sejarahnya. Itu saya itu giginya tumpul. Oh, karena gigi itulah tumpul. ya dijuluki si Boneng sama teman-teman sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya mulai kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nah, kita punya info menarik juga ya, khususnya untuk teman-teman pecinta durian Songgon, apalagi yang sering mampir ke Pak Boneng. Pak Boneng itu memulai bisnis itu dari kapan Pak, bisnis durian sendiri? Ya mohon maaf ya, saya ini generasi ketiga, mulai dari kakek, bapak. Dari bapak itu saya mulai SD, itu seingat saya mulai SD saya diajak, kalau orang dulu itu kuno itu nunggu durian. Ya di mana-mana itu nggak ada durian diikat. Kalau sekarang kan diikat. Iya. Kalau yang dulu nggak ada, nunggu di sana itu sampai saya itu sekolah dari tempat situ, di rumah nggak ada orang. Jadi saya diajak nunggu sama bapak mulai SD terus sampai SMP sampai SMA terus. Ya akhirnya lepas dari situ bapak sendiri ngomong, kamu harus mandiri, belajar belajar istilah orang itu nebas sendirilah, nebas durian. Ya lepas dari kedua orang tua. Akhirnya mulai selesai sekolah itu saya belajarlah di situ, mulai 1 pohon, 2 pohon, terus sampai menikah sampai sekarang ini ya mandiri terus. Ya. Bahkan ibu bapak saya sekarang udah pensiun, saya yang meneruskan. Berarti 3 generasi, berarti bisnisnya yang dimulai dari kakeknya jenengan sampai sekarang itu ya hampir 100 tahunan ya bisnisnya berjalan. Ya kalau dari kakek mungkin ada. Kalau saya sendiri ya, pribadi saya sendiri itu mulai dari bujang itu sampai sekarang ini kurang lebih hampir 30 tahun. 30 tahun. Itu mandiri. Berarti kalau sampai dari tapi kakeknya sebelum saya menikah udah belajar sama berkelimut durian, iya, mandiri lepas dari bapak ya. Iya. Dan juga berarti ini kan selain Pak Boneng kan dikenal distributor ya Pak ya? Iya. Ya, distributor. Juga Pak sendiri punya lahan durian sendiri? Kalau saya itu ada sih sedikit, tapi paling banyak itu milik petani lah, kerjasama sama petani. Jadi petani saya sarankan nanam durian ini yang unggul. Sekarang ini kan banyak durian yang ditemukan unggul-unggul. Kalau dulu itu kan sebenarnya paling banyak durian yang kuno itu yang unggul. Cuman kan nggak ada yang mengandalkan istilah disambung. Kalau sekarang ada penemuan itu disambung, itu Ya cepat berbuah ya? Ya cepat berbuah. 5 tahun itu kalau sambung putu itu 5 tahun panen. Karena jadi, kalau dulu nunggu puluhan tahun ya? Puluhan tahun baru berbuah. Jadi sekarang ini kan banyak orang yang menemukan itu durian unggul itu disambung, diambil enternya sambung untuk ditanam 5 tahun berbuah, 5 tahun berbuah. Jadi mempermudah pertanian sekarang ya Pak ya? Iya. Nah kalau pengalaman terburuk mungkin Bapak punya selama berbisnis durian? Pengalaman terburuk itu boleh cerita ya, mulai awal nebas itu, istilah orang Jawa ini nebas lah itu ya. Itu pernah sih gagal aja, orang dagang itu nggak dapat hasil, nggak dapat untung. Bahkan yang udah mulai membesar, mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri, itu nggak boleh. Saya itu apa adanya aja. Dulu mulai istilah rupiah, saya mulai bujang itu mandiri itu nebas itu 1 pohon hanya 100.000, 200.000, pohonnya sudah besar. Dulu masih bujang. Terus sampai menikah itu sampai jutaan terus sampai saya punya anak. Covid yang awal kemarin mungkin kan 2 tahun ini ya, 2 tahun atau 2 tahun itu saya mengalami gagal
ya alhamdulillah orangnya yang penting sehat. Kalau masalah modal itu bisa dicari lah. Tentang uang itu ya Jadi sampai terpuruknya di COVID ya Pak ya? COVID itu sampai mobil saya mohon maaf ya ini tidak boleh kita ulangi lagi menyombongkan diri tidak, tapi sampai mobil saya hilang gara-gara COVID kemarin itu kurang lebih ya ratusan juta saya kalah itu. COVID yang pertama nomor satunya itu saya nggak bisa jual, bahkan keterbatasan antara Kabupaten Jember mana Situbondo itu nggak boleh masuk ke Banyuwangi. COVID yang pertama ya PPKM. Nah, ini masih ketat kan? Ketat. Bahkan Banyuwangi pun itu terbatas, orang mau beli durian itu nggak ada. Biasanya hari-hari di sini kan ramai. Jadi tiap hari saya panen durian di 1.500 sampai 2.000 butir. Itu sia-sia. Sampai pecah, terus terbuang lah. Itulah. Jadi keterpurukan istilah orang dagang, saya itu kalah banyak lah. Bagi saya itu banyak banget. Karena apa ya, mulai mandiri itu sampai saya nikah saya mengumpulkan ada kelebihan hasil keuntungan rezeki dagang itu sedikit ya, kemarin itulah waktu COVID yang pertama saya kalah, tapi tidak apa-apa, yang penting saya sama keluarga masih sehat, itu masih dapat dicari. Jadi efek COVID kemarin memang sangat besar sekali dampaknya ya Pak. Tidak cuma di bisnis durian, bisnis lain pun juga sangat berdampak juga efeknya. Oh ya. Kalau pengalaman terbaiknya Pak, atau mungkin dapat review pelanggan yang mungkin berkelas atau gimana, pengalaman terbaik lah selama distribusi durian ini. Ya alhamdulillah ya, saya tetap manusiawi. Ya tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa sombong. Yang membuat lebih itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi alhamdulillah saya kenal sama Bupati kemarin itu, mohon maaf sebelum itu Bupati Anas, alhamdulillah saya sampai ke pendoponya juga undang Bupati Anas pun ke sini juga wakilnya, terus Menteri juga pernah ke sini, Pak Enggar, terus kenal Bu Menteri BUMN itu alhamdulillah itu juga orang stafnya Gus Gubernur sampai sini, terus Kementerian Perdagangan lalu kan juga pernah sini, alhamdulillah. Yang lain-lainnya banyak lah ya, kepala desa, camat itu sering banyak sini, bahkan kepolisian, TNI sering sini pilih-pilihan, alhamdulillah. Itu ya, semakin banyak dikenal lah Pak ya. Bukan saya ini merasa menyombongkan diri buang sama, enggak artinya, tapi alhamdulillah apa ya, dengan dulunya saya melihat meneruskan jejak bapak saya itu, bahwa saya itu dulunya itu sangat sulit, apa ya, dulu itu nggak ada HP ya, mohon maaf itu dulu nggak ada HP gini-gini, nggak ada, bahkan Telkom nggak ada dulu itu kesulitan, terbatas memasarkan durian. Kalau sekarang ini udah canggih, ketik melalui HP di online itu orang apalagi udah kenal ya, ini musim ya udah datang ya, alhamdulillah. Ya tinggal juga pelayanan juga harusnya ya, sekali lagi saya mohon maaf bukan menyombongkan diri, tinggal pelayanan kita ke orang itu gimana. Janganlah orang itu merasa sombong, kenal ini, kenal pejabat ini, jadi lupa dengan awalnya. Jadi juga pembelajaran bagi saya ya, mohon maaf. Bukan berarti itu saya menyombongkan diri, enggak. Juga saya merasa nangis. Alhamdulillah saya kenal dengan Bupati, kenal dengan TNI kepolisian ini, alhamdulillah. Tapi itu untuk pembelajaran diri saya itu harus apa ya? Kembali lagi saya tetap manusia. Ya karena harus menghidupi keluarga juga. Menghidupi keluarga. Kembali lagi itu. Nah, ini kan setelah efek terburuk tadi ya COVID pertama ya Pak ya. Ya. Sekarang COVID juga sudah sedikit mulai mereda. Mudah-mudahan bisa jadi endemik dan kita nggak bingung lagi untuk antisipasinya. Harapan ke depan bisnisnya Pak Boneng seperti apa? Atau berkembang, kan dulu pernah, berarti kan kalau pernah
pernah masuk ke masa jaya-jayanya Pak ya? Iya, betul, betul. Nah, tapi sekarang masih belum kembali ya. Itulah. Harapannya gimana untuk ke depan? Ya harapan saya satu ya, pesan bagi kesemuanya juga keluarga saya, nomor satu jaga prokes. Ini kan masih pandemi ya, Masih pandemi. ya, COVID-19. Jadi masker jangan lupa. Ini mohon maaf tadi saya lepas biar ada jarak nih. Terus cuci tangan, ya, pokoknya jagalah. Terus harapan ke pemerintah lah ya, mohon maaf. Harapan saya warga kecil, mewakili lah istilahnya. Ya butuh perhatian lah. Butuh perhatian gimana rekan-rekan petani ya Pak ya? rekan-rekan petani khususnya itu juga pedagang seperti saya ini kan pedagang kecil istilahnya. Iya. Itu yang kemarin COVID banyak yang kalah, bukan hanya saya, banyak yang kalah. Jadi sampai ada yang lelang tanahnya, rumahnya, itu kan keterpurukan kasihan. Jadi ya gimana lah, ini memang nggak sendirian yang gitu, merasakan kesemuanya. Pengusaha pun banyak, pengusaha besar pun banyak yang kalah. Jadi istilah pemerintah tolonglah perhatian. Ya mungkin program pemerintah itu ada mungkin yang disikat, tapi cuma belum mencakup semuanya. Iya, gitu ya. tapi ya alhamdulillah pemerintah gimana ya, perhatian, artinya mungkin ya itu tadi belum menyangkut ke semuanya, tapi berurutan. Iya. Baik, itu informasinya buat teman-teman semua ya. Bisnis Pak Boneng ini kalau bisa dibilang dari kakeknya itu udah ya hampir ratusan tahun lah bisnis ini berjalan. Dan juga pesan Pak Boneng kali lagi, selama walaupun kita terpuruk ya kita harus tetap berusaha. Pak Boneng pun juga pernah merasakan gimana sudah di posisi atas dan juga sudah di posisi bawah-bawahnya ya Pak ya. Iya, betul. Udah hampir kehilangan semuanya karena ya efek COVID kemarin itu dampaknya sangat besar sekali. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video kami Si Boneng Official, dan jangan lupa share video ini, like jika kalian suka, dan juga subscribe, pahala buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten selanjutnya.